Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Saya harap keberuntungan Anda cukup baik untuk mendapatkannya. Kaisar kupu-kupu mungkin tidak lebih lemah dari 10 setan. Adapun seberapa besar nilainya, itu adalah sesuatu yang dapat Anda bayangkan dengan baik, kata pagoda kecil itu. Itu hanya seukuran ibu jari dan berwarna putih salju yang berkilauan, mengalir dengan kilau berkilauan saat berada di rambut Shihao. Apa? Shihao terkejut. Apakah kupu-kupu ilahi emas benar-benar sekuat rumor yang diklaim, mampu bersaing melawan keberadaan paling kuat di dunia? Itu hanya spekulasi pada saat ini. Pagoda kecil itu berbicara dengan tenang. Bagaimanapun, kupu-kupu kaisar terlalu misterius dan hanya muncul satu kali di era kuno. Itu tidak pernah muncul lagi. Adapun situasi saat ini, pagoda kecil tidak dapat menjamin apapun, sampai-sampai tidak berpikir ada kupu-kupu kaisar di sini. Itu lebih normal bagi dunia ini untuk tidak memiliki keberadaan seperti itu. Di alam ini, hanya ada satu contoh kemunculannya selama zaman kuno. Selain itu terburu-buru, dan tidak ada jejak yang tertinggal setelahnya. Sangat misterius, kata Shihao pelan. Dia mulai semakin merasa bahwa latar belakang kaisar kupu-kupu sangat menantang. Lupakan teknik berharga bawaannya dan kemampuan hebat lainnya, hanya penampilannya saja yang merupakan misteri besar. Shihao menjadi anak iblis lagi. Pada saat ini, matanya berubah menjadi bulan sabit dan bersinar cemerlang. Wajahnya yang lembut dan cantik semuanya tersenyum, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menghapus sedikit air liur. Orang ini tersenyum dengan cara yang begitu rendah, kata burung merah besar. Di sisi lain berdiri Huoling Er dan Yun 11, dan ketika mereka melihat penampilan Shihao saat ini, mereka berpikir bahwa dia memikirkan pikiran buruk, membuat mereka marah dan terhina. Saudaraku, kamu harus berhenti selagi bisa dengan tatapan mesra itu. Langit bahkan belum gelap. Gagak api tidak bisa terus menonton dan tertawa kecil saat berbicara. Ini benar-benar situasi yang mudah disalahpahami. Shihao menyeka air liurnya dan tersenyum dengan cara yang aneh sementara ada dua wanita cantik muda yang luar biasa di depannya. Jadi bagaimana mungkin orang lain tidak salah paham? Biarkan aku memperingatkanmu. Meskipun saya ingin artefak magis itu kembali, saya tetap tidak akan berkompromi seperti itu. Anda sebaiknya tidak memikirkan pikiran acak apapun, kata Yun 11 dengan malu dan kesal. Dong! Adapun Huoling Er, dia lebih langsung memukul kepala Shihao. Suara yang dihasilkan tidak lembut, menunjukkan bahwa dia telah menggunakan sedikit kekuatan. Apa yang kalian semua lakukan? Shihao bertanya setelah selesai sadar. Kemudian, dia menyeka air liurnya lagi. Suasana hatinya sangat bagus, dan ketika dia melihat setiap orang, tatapannya sangat lembut. Senyummu yang rendah? Burung merah besar bergumam. Dong! Shihao menjentikkan jarinya, membuat burung merah besar itu berteriak. Dengan kekuatan bocah iblis yang bisa merobek logam dan batu, burung merah besar itu segera terbang keluar dan berteriak dengan suara mengalir. Mereka yang tidak tahu dari mana asalnya akan berpikir bahwa itu berasal dari serigala dan bukan burung. Ayo pergi! Shihao berbalik, menjadi yang pertama pergi. Dia penuh harapan dan ingin mencari tempat untuk membobol kasus interspatial. Tempat ini tidak cocok, karena orang-orang dari formasi mengikuti setiap gerakannya. Mungkinkah tebakanku salah? Gagak api menjadi ragu. Hamparan cahaya keemasan muncul. Shihao sekali lagi menggunakan teknik kunpeng untuk mengepung semua orang. Mereka berubah menjadi hamparan cahaya warna-warni yang tidak jelas dan dengan cepat melesat di udara menjauh dari lembah ilahi.
Mereka tidak kembali ke ibu kota obat dan malah memasuki pegunungan. Shi Hao ingin meminta pagoda kecil untuk mengambil tindakan di sini untuk menghindari mengejutkan orang dengan kemungkinan gangguan besar. Setelah berpikir sebentar, Shi Hao memberitahu semua orang bahwa dia akan memasuki pelatihan isolasi untuk membuka kasing berharga ini. Semua orang tercengang. Setelah memahami apa itu, mereka semua kehilangan harapan. Itu tidak mungkin untuk dipatahkan. Itu karena benda berharga yang berisi dunia besar ini terlalu langka dan tidak mungkin untuk dibuka. Kecuali seseorang memahami susunan simbol yang rumit di dalamnya, tidak ada kesempatan. Bisakah kamu benar-benar membuka kotak berharga itu? Yun 11 yang berpakaian ungu mengungkapkan ekspresi heran. Tidak perlu skeptis. Selama saya diberi waktu, bahkan jalan ke surga dapat dibuka. Shi Hao tersenyum dan berkata, senyuman seperti ini tidak berbeda dengan yang beberapa tahun lalu di dalam Hundred Shattering Mountains. Ini segera membuat Yun 11 menggertakkan giginya ke dalam. Dia berpikir bahwa setelah menjadi sosok tingkat raja, dia akan menjadi lebih bermartabat dan tidak berpikir bahwa dia akan tetap sama. Dari zaman kuno hingga hari ini, ada orang lain yang telah menyaksikan kasus berharga kuno ini, tetapi hanya satu contoh di mana mereka benar-benar membukanya. Nada bicara Yun 11 membawa semacam arogansi, karena dia benar-benar tidak tahan dengan keangkuhan bocah iblis ini. Setiap kali dia melihat ekspresi itu, dia akan langsung memikirkan adegan yang sangat memalukan itu. Siapapun yang tidak percaya padaku bisa bertaruh denganku, kata Shi Hao. Semua orang menjadi sedikit terkejut, karena mereka memperhatikan bahwa Shi Hao tampaknya memiliki sedikit kepercayaan diri. Mereka tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memiliki kepercayaan diri sebesar ini. Mungkinkah dia benar-benar bisa membukanya? Ini adalah pegunungan yang penuh dengan esensi spiritual yang padat. Tidak ada perasaan buas di pegunungan dan sungai di sekitar ibu kota kedokteran, dan sebaliknya, penuh dengan spiritualitas. Mata air jernih mengalir dan kabut melingkar. Setelah mendengarnya berbicara seperti ini, semua orang menjadi sangat berharap dan sangat ingin tahu. Mereka sangat ingin tahu apa isi kasus interspatial dan apakah benar-benar ada kaisar kupu-kupu yang sedang berhibernasi atau tidak. Jika kamu kalah, maka kamu harus mengembalikan artefak magis itu kepadaku. Hanya Yun 11 berpakaian ungu dari pegunungan surgawi yang ingin bertaruh. Tentu tidak masalah. Tetapi jika Anda kalah, Anda akan menggali batang obat ilahi gunung Anda untuk saya? Shi Hao tersenyum. Tidak mungkin. Yun 11 langsung menggelengkan kepalanya. Obat ilahi terkait dengan kemakmuran dan penurunan ras mereka. Bahkan ras surgawi kuno peringkat surgawi tidak bisa semurah itu. Kalau begitu kamu harus pergi melindungi desaku, kata Shi Hao. Kamu, Yun 11 menatapnya dengan matanya yang indah, ekspresinya terus berfluktuasi. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, aku tidak bertaruh lagi. Sungguh mengecewakan. Kapan saya bisa membawa satu kembali? Itu harus tampan, dan mereka juga harus kuat. Sangat sulit ditemukan, Shi Hao berkata dengan suara mendesah. Yang lain semua mulai tertawa, dan hanya Huo Ling Er yang menatapnya. Mengapa kamu tidak makan beberapa telinga babi lagi? Setelah Anda menjadi sedikit lebih kuat, Anda akan bisa melakukannya. Mata Yun 11 bersinar dengan cahaya saat dia melihat Huo Ling Er. Yang terakhir tidak mundur dan juga menatapnya. Niat membunuh. Burung merah besar berbicara dengan sangat waspada seolah-olah dia sangat serius. Di puncak gunung, pohon-pohon kuno berkelok-kelok dan batu-batu aneh tergeletak berantakan. Itu sangat tenang. Shi Hao memperingatkan berulang kali, pagoda kecil, kamu harus berhati-hati. Dari apa yang gadis itu katakan, benda ini sangat berbahaya. Meskipun kekuatanmu hebat dan dapat membukanya dengan paksa,
itu mungkin menghancurkan dunia kecil di dalamnya, menyebabkan ruangnya runtuh. Itu hasil yang paling menakutkan. Saya tidak akan pernah menggunakan kekerasan, kata pagoda kecil itu. Seutas energi kacau terbang keluar dan memasuki keping perunggu seukuran kepalan tangan ini. Beberapa saat kemudian, beberapa ratus simbol misterius menyala dan menutupi permukaan potongan perunggu, membuatnya tampak sangat cemerlang. Akhirnya, itu bahkan tidak tampak seperti sepotong perunggu lagi dan sebaliknya, sepotong batu giok ilahi yang luar biasa dan indah. Tiba-tiba mulai berubah berkilau dan tembus cahaya. Interiornya benar-benar kokoh tanpa ada ruang di dalamnya. Shi Hao tercengang. Kemudian, dia menjadi sedikit gugup, takut dia bahagia tanpa alasan. Pagoda kecil itu tidak menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk menghancurkannya dan malah mempelajarinya secara diam-diam. Kemudian, ia mengendalikan untaian energi kacau untuk mengganggu urutan simbol-simbol itu dan memindahkannya. Kasing perunggu berharga ini terus bersinar, menjadi semakin cemerlang. Hamparan simbol logam tercetak di udara, terus-menerus menata ulang dan dengan cepat menjalin. Ruang menjadi tidak stabil. Di kejauhan, beberapa orang menjadi terkejut. Mereka jelas merasa bahwa dunia terdistorsi dan bergetar. Di atas puncak gunung itu, Shi Hao sangat tercengang karena setelah simbol-simbol itu terhubung dan terjalin, mereka benar-benar membentuk sebuah gerbang. Sebuah gerbang dibuka di kehampaan, mengarah ke dunia kecil. Terlalu misterius? Shi Hao bersorak. Dia tahu bahwa itu telah berhasil. Kamu harus pergi dan menerimanya. Pagoda kecil memberitahunya bahwa dia bisa masuk. Shi Hao berjalan melewati gerbang dan memasuki dunia ketiadaan. Tempat ini gelap dan tidak terlalu besar. Di tengahnya ada meja batu. Kuat! Burung merah besar berteriak. Semua kelompok berlari ke depan untuk memasuki dunia kecil itu bersama-sama. Wow, ini terlalu pelit. Hanya ada meja batu dan tidak ada perbendaharaan ilahi. Gagak api kecewa. Kesuksesan. Shi Hao tersenyum. Di tangannya ada sepotong kulit binatang, dan beberapa hal dicatat di sini oleh Dewa Obat. Apa yang disebut Kaisar Kupu-Kupu dari Dewa Obat berasal dari kasus interspatial ini. Alasan dia bisa membukanya adalah karena dia mendapatkan mantra rahasia untuk membuka peti berharga dari gua kuno. Tidak ada Kaisar Kupu-Kupu. Singa berkepala 9 bertanya. Itu di dalam ibu kota obat. Itu direkam dengan cukup jelas di sini, kata Shi Hao. Setelah Dewa Obat membuka kasing, dia mengeluarkan makhluk itu. Dia akan menarik kekuatan dari akar leluhur bawah tanah untuk memeliharanya. Semua orang naik dan melihat potongan kulit binatang itu. Sekelompok orang terkejut menemukan bahwa inkubasi Kaisar Kupu-Kupu membutuhkan jumlah esensi duniawi yang hampir tak ada habisnya. Jika tidak, bagaimana ia bisa menampilkan kekuatan dan kemampuan luar biasa seperti itu? Ada akar leluhur di bawah ibu kota obat yang juga dikenal sebagai gerbang kehidupan dunia. Itu adalah tempat terbaik untuk membesarkan telur serangga dan membiarkannya menetas. Itu disegel di bawah gunung pendek di akar leluhur. Lin Kun tercengang. Itu benar-benar berada di dalam tempat terpenting sekte mereka. Namun, itu adalah tempat yang tidak bisa dimasuki siapapun. Mungkinkah itu muncul lebih awal dan melarikan diri? Tanya burung merah besar. Tidak akan. Itu direkam dengan jelas di sini. Shi Hao menunjuk ke arah kulit binatang itu. Saat itu, ketika kotak interspatial pertama kali dibuka, Dewa Obat menemukan telur kupu-kupu tersegel di dalam wadah es dewa. Setelah mengekstraknya, dia mengirimkannya ke akar leluhur bawah tanah ibu kota obat dan meletakkan formasi khusus. Setelah telur ilahi diinkubasi dan diberi makan untuk sementara waktu, itu akan dikirim kembali ke wadah es ilahi dan disegel.
Dewa Obat ingin secara pribadi membuka wadah es ilahi dan menggunakan seluruh waktu dan energinya untuk menaklukkan dan membesarkan Kaisar Kupu-Kupu. Sayangnya, dia meninggal, tidak diberi kesempatan untuk menunggu bag ilahi muncul kembali. Dewa Obat sangat berhati-hati. Dia takut tidak bisa menaklukkan makhluk yang tidak lebih lemah dari 10 setan kuno ini, kata Huo Ling Er. Semua orang mengangguk. Bahkan yang sekuat Dewa Obat bertindak dengan sangat hati-hati. Dia sedang menunggu waktu yang optimal ketika dia bisa sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk membesarkan kupu-kupu ilahi ini. Semua persiapan ini, namun dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari semua itu. Burung merah besar itu tidak tulus sama sekali saat dia berbicara. Saya benar-benar menemukannya, pada saat ini, tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi, Lin Kun merasa seolah-olah sebagian dari jiwanya telah hilang. Dia tidak berani mempercayai semua yang telah terjadi. Anda harus memahami bahwa ini semua adalah hal-hal dari legenda. Semakin seseorang mengerti, semakin menakutkan itu. Potongan perunggu dari masa lalu kuno dibuat utuh, dan keberadaan kupu-kupu kaisar diketahui. Penatua Lin Kun, aku tidak akan melupakanmu di masa depan. Shi Hao angkat bicara dan menepuk bahunya. Lin Kun tersentak kembali ke kenyataan. Dia sudah memberikannya, jadi mengapa menyesal pada saat ini? Selain itu, dia tahu bahwa bahkan jika Kaisar Kupu-Kupu ada di tangannya, dia tidak akan bisa mengangkatnya. Itu membutuhkan terlalu banyak. Jadi dia bahkan tidak bisa mempertahankannya. Selain itu, ini mungkin bukan investasi yang benar-benar buruk. Jika Shi Hao bisa dengan tenang naik ke kehebatan, berapa banyak orang yang bisa menahannya di masa depan? Setelah kembali ke ibu kota obat, orang-orang ini dengan cepat mulai bergerak. Mereka mencari tentang ibu kota obat untuk membuka batasan kuno dan mengambil wadah es ilahi. 2 hari kemudian, berdasarkan apa yang tercatat pada kulit binatang, mereka menemukan 8 altar kecil di bawah tanah di sekitar ibu kota obat. Mereka berhasil mengaktifkannya. Mereka tidak terburu-buru ke gerbang pengobatan ilahi dan malah menunggu di luar gunung pendek, menunggu formasi untuk mengantarkan wadah es ilahi keluar. Mengapa esensi spiritual menjadi jauh lebih padat? Pada saat ini, beberapa orang menjadi heran, mengungkapkan ekspresi kebingungan dan kebingungan. Di dalam gerbang pengobatan ilahi, ada lebih banyak orang yang sangat bingung. Gunung pendek segera menjadi kabur dan melepaskan esensi spiritual yang tak ada habisnya. Saat kabut melayang, tempat ini tampak seperti gunung abadi. Di kedalaman akar leluhur bawah tanah adalah sebuah kolam. Itu mengalir dengan cahaya warna-warni ilahi yang berkabut. Ini adalah cairan yang terbentuk dari akar spiritual bawah tanah. Ini melepaskan kekuatan hidup yang bersemangat dan memiliki jenis energi abadi. Sebuah wadah putih salju terendam di bagian paling bawah. Pada saat ini, simbol muncul satu demi satu, menciptakan formasi. Mereka mengepung wadah itu, dan dengan suara Qi, wadah itu dikirim. Esensi spiritual melonjak di dalam kolam. Cahaya ilahi yang tak ada habisnya ditransmisikan dari bawah. Wadah es ilahi telah menghilang dari tempat ini dan muncul di dunia luar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.